Saya sedang menjelajahi internet tempo hari dan mengikuti tes kepribadian. Tes semacam panjang jarimu menunjukkan kepribadianmu. Saat hasilnya mengatakan saya tidak bisa menjadi genius, saya jadi penasaran. Kenapa panjang jari harus berbeda-beda? Saya ingin sekali tahu alasannya. Jadi, saya melakukan riset kecil-kecilan. Sepertinya sejarah evolusi tidak punya jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Baru-baru ini ditemukan tulang manusia dengan benjolan di dasar tangannya yang berusia 1,5 juta tahun yang lalu. Ini artinya kemungkinan manusia zaman dulu juga punya bentuk tangan seperti kita sekarang. Hingga saat itu, jutaan tahun sebelumnya, manusia punya jemari yang panjang dan melengkung, telapak tangan yang sangat besar, dan ibu jari yang kecil dan lemah. Coba saya lihat ensiklopedia. Makhluk apa yang punya tangan seperti itu? Oh, simpanse. Mereka bisa memanjat pohon dan berjalan dengan buku jari dengan mudah. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa mereka lakukan. Menggenggam, meremas, dan mencubit tidak termasuk dalam keahlian mereka. Jadi, apa yang membuat manusia berevolusi dan berubah dari bentuk jari yang sama menjadi bentuk yang kita punya sekarang? Teori paling populer menyatakan jari berkembang seiring alat yang digunakan. Saya ingin memastikannya. Jadi, saya memakai sarung tangan simpanse ini. Mari kita coba melempar batu. Bisa, memang tidak pas, tapi bolehlah. Sekarang, kita coba menggunakan kampak. Saya hampir tak bisa memegangnya. Jadi, wajar kalau jari kita harus berubah. Manusia sadar mereka perlu alat yang lebih baik untuk bertahan hidup. Dan, itu artinya tangan mereka harus lebih kuat serta lebih mahir agar dapat membuat dan memakai alat generasi baru ini. Teori kedua serupa dengan yang pertama. Teori ini menyatakan manusia perlu mengembangkan dua jenis genggaman yang sangat penting, genggaman presisi dan genggaman kekuatan. Kalau kamu pernah melihat atlet bisbol melempar bola, itulah genggaman presisi. Kamu tak bisa melakukan itu dengan tangan simpanse karena harus menahan sesuatu antara ujung jari dan ibu jari. Genggaman kekuatan adalah saat kamu melingkarkan jari dan ibu jari ke suatu benda. Manusia harus menguasai dua genggaman ini agar dapat memakai alat, dan ini tak bisa dilakukan kalau panjang jarimu sama. Teori ketiga berkaitan dengan bentuk pertahanan diri paling dasar. Kamu menekuk jari ke arah telapak tangan, tambahkan kekuatan dari ibu jari, dan terbentuklah tinju. Dan sekuat apapun kamu mencoba, ini tak bisa dilakukan kalau panjang dan ukuran jarimu sama. Kini saya tahu kenapa ibu jari dan jari lainnya berbeda. Tapi bagaimana kalau kita putar ulang evolusi ke beberapa juta tahun yang lalu? Sedikit lebih jauh. Oh, lihat, ada dinosaurus. Tidak, jangan sejauh ini. Ayo kita majukan lagi. Oke, di sini. Jadi, bagaimana kalau ada manusia genius yang bisa beradaptasi dengan semua alat sehingga bisa menggunakannya dengan bentuk tangan seperti dulu? Kalau itu benar terjadi, jari kita akan tetap sama panjang dan kita tak akan tahu bedanya. Jadi, kita akan baik-baik saja. Namun, manusia genius tadi atau keturunannya harus mendesain ulang bentuk pulpen, gunting, keyboard, kancing, dan banyak benda lainnya karena banyak benda saat ini yang didesain untuk bentuk tangan kita sekarang ini. Tapi bagaimana kalau kamu atau saya menjadi pengecualian di antara miliaran orang yang bertangan biasa? Ini bukan sekedar pertanyaan fiksi ilmiah. Sekitar 1 di antara 25.000 anak terlahir dengan tangan triphelengal thumb. Ini artinya ibu jari mereka punya tulang berlebih dan panjangnya sama dengan jari lainnya. Riset ini terlalu melebar. Saya bisa merasakan ada tulang tambahan tumbuh di ibu jari saya. Jari-jari yang lain juga berubah. Sekarang semuanya sama panjang. Oh, tapi kelihatannya keren juga. Saya mau memotretnya. Saya ambil ponsel dulu di kantong. Astaga, kenapa jadi susah ya? Oke, ini dia. Buka kunci ponsel. Saya selalu berpikir ini mudah hingga kini harus seperti ini. Membukanya saja lama sekali. Saya mau mengirim pesan ke teman soal keadaan ini. Astaga, susahnya. Saya mau makan saja, tapi ganti baju dulu. Tunggu,
Tunggu, bagaimana cara memasang kancingnya sekarang? Mungkin baju dengan resleting akan lebih mudah. Omong-omong soal resleting, kamu lebih suka yang mana? Kancing atau resleting? Beritahu saya di komentar. Saya suka baju berkancing, tapi hari ini beda. Ya, resleting juga bukan ide yang bagus. Saya pakai hoodie saja. Aduh, rambut saya berantakan. Saya sekarang perlu latihan lagi untuk belajar memakai sisir. Hey, ada yang bisa bantu saya buka pintu dari sebelah sana? Knopnya jelas tidak didesain untuk orang seperti saya. Wah, terima kasih. Wow, ada koin jatuh di lantai. Bagaimana kalau itu koin keberuntungan? Aduh, saya tak bisa memungutnya. Roti lapis selai kacang harusnya bisa mengusir rasa sedih ini. Astaga, saya juga kesulitan membuka stoples ini. Baiklah, saya berubah pikiran. Saya makan roti lapis daging saja. Kelihatannya enak, akan saya potong. Atau lebih baik tidak. Dengan jari seperti ini, saya pasti kesulitan. Tapi saya tetap bisa makan roti. Sisi terangnya, saya tak perlu lagi cuci piring. Saya yakin pasti akan kesulitan juga melakukannya. Saya akan meninggalkan catatan di kulkas untuk teman serumah agar memesan pizza atau makanan lain begitu saya pulang. Kalau saja saat ini saya bisa memegang pulpen. Saya gambar emoji senyum saja. Saatnya berangkat kerja. Saya tidak tahu apa saya bisa mengetik dengan keyboard. Tapi bagaimana kalau semua baik-baik saja? Saya tak perlu menggenggam sesuatu untuk melakukannya. Ups, saya hampir lupa memakai kaos kaki dan sepatu. Saya tak tahu pakai sepatu saja sesulit ini. Tali sepatu? Tidak mungkin. Syukurlah ada sepatu tanpa tali. Saya siap pergi keluar. Untung kami pakai 2 kunci. Dan membanting pintu saja cukup. Saya tak akan bisa memegang kunci sekarang ini. Kira-kira kunci mobil saya di mana ya? Sudahlah, saya pengendara yang bertanggung jawab dan tak mau membahayakan orang lain. Saya akan naik taksi saja. Sepertinya saya perlu latihan lagi sebelum bisa berkendara dengan tangan seperti ini. Akhirnya sampai di kantor. Semoga tidak ada yang menyadarinya. Naik lift, biar orang lain saja yang menekan tombolnya. Hai Jim, aduh gawat, Pak Spencer ingin bersalaman. Mungkin dia tak akan melihatnya. Lebih baik saya duduk tenang di meja saya. Mari coba mengetik. Lambat tapi berhasil. Saya akan menyelesaikan laporan yang ingin saya serahkan sejak lama. Tanganku. Itu suara Pak Spencer. Rupanya, keadaan ini menular ke orang lain lewat salaman. Jangan khawatir Pak Spencer, semua akan baik-baik saja. Sekarang ada orang lain berteriak, tidak mungkin. Semua orang di kantor menyadari keadaan baru mereka. Itu pasti orang yang disalami Pak Spencer setelah menyapa saya. Jadi, bagaimana sekarang? Kita tidak bisa bersalaman dengan orang lain agar tidak tertular. Apa yang harus saya katakan ke pacar saya? Oke, saya yang memulai dan saya yang akan mengakhirinya. Saya periksa jadwal harian saya dulu. Nah, ini dia. Waktu itu ada wanita yang membagikan pamflet ini di dekat kantor. Apa Anda mendengar suara aneh? Apa Anda melihat warna yang tidak pernah ada? Apa tiba-tiba jari Anda panjangnya sama? Saya tak mengira akan memerlukan ini. Jadi, ini misteri SOS. Kami perlu bantuan Anda secepatnya. Jangan khawatir, kami segera datang. Apa ada yang bisa membuka pintu? Tolonglah, bunyinya membuat saya kesal. Oh, astaga, ini bunyi alarm saya. Sepertinya saya tertidur saat melakukan riset dan tangan saya, baik-baik saja. Jujur saja, saya lega itu cuma mimpi. Sepertinya punya jari yang panjangnya sama tidak seseru itu. Tentu perlu banyak waktu agar bisa terbiasa. Wah, saya harus menenangkan diri. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Kami punya banyak video menarik lainnya yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dengan jari yang mana saja. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.